Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen Dr. Anda Nelly Astuti, Magister Pendidikan, dan Ibu Dayurika Perdana, Magister Pendidikan, serta teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi pada siang hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di dalam Zoom meeting ini. Selanjutnya, izin memperkenalkan diri, saya Ellen Kumaladewi dengan NPM 2013-05-3050 yang akan bertugas sebagai moderator, yang mana dalam kelompok pada siang hari ini, itu beranggotakan Ade Suryani, kemudian saya sendiri Ellen Kumaladewi, ada Eni Anissa, Hanifah Cahya Putri, Risa Ade Kusuma, dan Sela Agustin Sriwinarti. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas tentang evaluasi pembelajaran perspektif global dalam IPS SD, yang tentunya pada kesempatan ini juga saya punya kata-kata bijak, yaitu bermimpilah selagi mimpi itu gratis. Banyak loh orang yang hidupnya itu nggak punya mimpi, sehingga setiap harinya itu cuman diisi dengan hal-hal yang nggak berguna. Nah, maka dari itu, untuk memulai hal-hal baik tentunya, yaitu dengan cara menyimak penyampaian dari para pemateri nanti. Kemudian susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu ada sesi penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, yang selanjutnya yaitu tambahan, dan kemudian penutup. Baiklah, kita buka acara Zoom meeting hari ini, yaitu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi dari para penyampai materi. Kepada penyampai materi, saya persilahkan. Nah, yang pertama yaitu ada hakikat evaluasi. Sebelum membahas mengenai evaluasi, kita harus tahu akan beberapa komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran tersebut yaitu membutuhkan tujuan, materi, pendidik, peserta didik, metode, media, sumber belajar, dan evaluasi. Evaluasi merupakan komponen yang sangat berarti, di mana dalam evaluasi terdapat aktivitas penilaian. Nah, seorang pakar bernama Grunlund mengungkapkan evaluasi sebagai proses yang terdiri dari pengumpulan informasi mengenai keberhasilan partisipan didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian informasi tersebut diinterpretasikan dan dipakai untuk membuat keputusan tentang pembelajaran berikutnya. Nah, tidak hanya itu, seorang ahli yang bernama Sugiono tahun 2001 menyatakan bahwa pengertian evaluasi adalah aktivitas yang dilakukan dengan cara sistematis bertujuan untuk mencari tahu tidaknya perubahan pada partisipan serta bagaimana pengaruhnya pada kehidupan partisipan. Nah, evaluasi itu pada hakikatnya ialah suatu proses membuat keputusan mengenai nilai suatu objek. Tidak hanya itu, evaluasi secara lengkap dan luas turut melaksanakan pengukurannya. Dalam hal ini berarti kita melaksanakan evaluasi pembelajaran tentang hasil belajar peserta didik, tetapi didapat hasil di bawah KKM semua, maka melalui data informasi hasil belajar yang lebih dahulu dilakukan evaluasi pembelajaran akan kita jadikan dasar penentu kita terkait apakah kita harus mengubah metode pembelajaran ataukah metode yang sudah digunakan salah atau bahkan harus dilakukan remedial saja. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai asas-asas evaluasi. Beberapa asas evaluasi yang perlu diperhatikan yaitu ada 3. Yang pertama, asas komprehensif. Dalam hal ini menekankan bahwa pengevaluasian wajib mencakup seluruh aspek individu peserta didik, termasuk pengetahuannya, penguasaannya terhadap materi, keterampilan, kecepatan berpikir,
tingkah laku, serta seluruh pembelajaran. Yang kedua, ada asas objektivitas, yang menekankan bahwa pengevaluasian harus berlandaskan fakta-fakta yang ada. Hasil evaluasi harus menunjukkan derajat keberhasilan tanpa ada penafsiran yang tidak relevan dalam lingkungan yang dievaluasi. Yang ketiga, ada asas kontinuitas, yang menunjukkan bahwa pengevaluasian harus berkesinambungan dari awal hingga akhir proses pembelajaran, sesuai dengan prinsip pendidikan panjang hayat. Next slide. Lalu selanjutnya ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi perbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih baik dari hasil pembelajaran yang sudah terlaksana, menjadikan salah satu keputusan pelaksanaan dalam suatu pembelajaran sebagai hasil guna memberikan kualitas yang bagus bagi proses pembelajaran ke depannya. Adapun evaluasi sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu pertama, mengungkapkan penguasaan peserta didik terhadap materi atau pokok bahasan yang telah diperoleh dari proses pembelajaran yang meliputi pengetahuan, kemampuan berpikir, keterampilan, perasaan, dan sikapnya. Yang kedua, ada menemukan kelemahan materi, metode, media pengajaran, dan tujuan yang telah dirumuskan. Data hasil evaluasi ini selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan tugas pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, ada mengungkapkan terpenuhi tidaknya tugas guru dalam melakukan pembelajaran terhadap para peserta didik. Jika dari hasil evaluasi proses pembelajaran itu terdapat kelemahan-kelemahan atau ada tugas guru yang tidak terpenuhi, pada pembelajaran berikutnya harus diperbaiki dan disempurnakan. Dan yang terakhir ada mengungkapkan tingkat perkembangan peserta didik secara individual yang selanjutnya digunakan untuk membimbing pertumbuhan potensinya lebih lanjut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu teknik evaluasi, di mana teknik atau alat yang digunakan dalam penilaian hasil pembelajaran preefektif global ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada teknik non-tes, di mana alat evaluasi non-tes ini dalam proses pembelajaran preefektif global meliputi tanya jawab, diskusi, tugas, dan penampilan. Lalu penilaian terhadap non-tes ini bersifat kualitatif. Anda selaku guru IPS dapat menilai hasil dari tanya jawab, diskusi, tugas, dan penampilan ini dengan kategori baik sekali, baik, cukup, kurang, dan kurang sekali. Dan yang kedua yaitu ada teknik tes, di mana alat evaluasi yang disebut tes ini bagi kita semua, terutama bagi Anda selaku guru IPS, sudah tidak asing lagi. Tes dalam bentuk tulisan, baik tes uraian, atau tes esai maupun tes objektif. Selanjutnya akan dibaca penyaji selanjutnya. Baiklah. Selanjutnya yaitu penerapan prosedur dan alat evaluasi proses dan hasil pembelajaran perspektif global. Nah, di sini meliputi yang pertama evaluasi proses pembelajaran perspektif global, di mana pada tiap awal pembelajaran perspektif global itu mengajukan pertanyaan atau bertanya jawab dengan peserta didik dengan hal yang berkenaan dengan perspektif global. Kemudian yang kedua, pada proses pembelajaran selalu dilakukan tanya jawab dan diskusi. Pada proses pembelajarannya perspektif global juga diterapkan metode tugas. Nah, kedua ada evaluasi tertulis. Evaluasi tertulis ini sebaiknya menerapkan objektif yang sifatnya mampu mencakup keseluruhan materi dan keseluruhan aspek mental sesuai dengan tahap-tahapnya. Yang ketiga ada evaluasi keseluruhan. Nah, evaluasi secara keseluruhan ini dilakukan mulai dari awal proses dan pada akhir pembelajaran. Yang keempat, kesimpulan hasil evaluasi, hasil keseluruhan, baik hasil non-tes
maupun hasil tes dianalisis dan diinterpretasikan lebih jauh untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam fungsi dan tujuan tes. Kesimpulan sesuai dengan fungsi dan tujuan itu mengetengahkan hasil sebagai berikut, yaitu yang A, nilai prestasi dalam pembelajaran perspektif global yang merupakan sebagian dari prestasi pembelajaran IPS bahannya. B, nilai prestasi peserta didik dalam pembelajaran perspektif global merupakan umpan balik bagi kerja dan kinerja selaku guru IPS untuk evaluasi diri apakah kerja serta kinerjanya itu sudah baik atau belum. Sosialisasi peserta didik itu memberikan gambar tentang tingkat perkembangan kemampuan mereka individual pasika untuk program bimbingan selanjutnya. D, yang terakhir, nilai prestasi peserta didik dalam pembelajaran perspektif global menjadi sarana mengungkapkan kelemahan-kelemahan dan faktor penghambat pendorong yang menjadi dasar penyempurnaan pembelajaran selanjutnya. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya dengan cukup baik. Selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Nah, dalam sesi tanya jawab ini saya membuka satu sesi saja. Silahkan bagi para audien yang akan bertanya, yang ingin bertanya atau masih punya hal yang dibingungkan nih terkait dengan pembahasan kita hari ini, boleh langsung diutarakan. Saya persilahkan. Terima kasih. Moderator izin Baik, Wahyu silahkan. Baik, sebelumnya mohon maaf tidak on kamera karena terkendala sinyal. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Wahyu Lestari dengan NPM 201305303. Izin bertanya, jika ditinjau dari bidang pendidikan IPS tingkat sekolah dasar, dalam merancang pembelajaran perspektif global khususnya mengenai masalah-masalah kontroversial, persyaratan-persyaratan apakah yang harus diperhatikan? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Wahyu Lestari ya. Kemudian masih ada lagi nih kesempatan untuk peserta lain yang berpartisipasi, boleh diutarakan jika masih ada yang dibingungkan. Saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, datang dari Elsyah Kurnia. Silakan Mbak Elsyah. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya Elsyah Kurnia, NPM 20130530444. Jadi pertanyaannya, coba teman-teman uraikan aspek-aspek apa yang harus diperhatikan dari kebutuhan wajar siswa agar pembelajaran IPS berbasis perspektif global berhasil dilaksanakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Elsyah Kurnia atas pertanyaannya, yaitu aspek-aspek apa yang harus diperhatikan dari kebutuhan belajar siswa agar pembelajaran IPS berbasis perspektif global berhasil dilaksanakan. Benar ya, Mbak? Betul. Oke, selanjutnya saya membuka lagi kesempatan nih untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, silahkan Mbak Gita. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Gita Putri Anjali, NPM 20130533035. Ya, izin bertanya, bagaimana untuk melakukan evaluasi pada proses pembelajaran IPS di SD dalam lingkup perspektif pada seperti sekarang ini? Sekian, terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Gita atas pertanyaannya. Kemudian ada satu kesempatan lagi nih untuk para audien yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Moderator izin bertanya. Boleh, Salwa Fadila, silahkan.
Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fadila Barmurandi dengan NPM 2013053052. Izin bertanya, apa yang menjadi sumber dan media pembelajaran utama pada pembelajaran IPS, khususnya dalam konteks perspektif global? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya simpan dulu semua pertanyaan yang datang dari para audien dan akan dicarikan jawabannya. Mohon menunggu untuk jawabannya. Terima kasih. Moderator izin menjawab. Baik, silahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Ayu, yaitu dengan pertanyaan ditinjau dari bidang pendidikan IPS tingkat SD dalam merancang pembelajaran perspektif global, khususnya mengenai masalah-masalah kontroversial, persyaratan-persyaratan apakah yang harus diperhatikan. Nah, dalam pembelajaran khususnya pembelajaran IPS dan lebih khusus lagi tentang pembelajaran masalah-masalah kontroversial dan perspektif global, ada 4 komponen yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada materi atau pokok bahasan, kemudian proses pembelajaran dan hasil atau produk yang akan dicapai, yaitu tujuan, serta teknik evaluasi sebagai kulminasinya. Yang pertama yaitu materi atau kontroversial dalam konteks perspektif global. Anda selaku guru IPS harus menggali dan merumuskan materi yang akan disajikan sesuai dengan tingkat perkembangan murid yang akan memperoleh materi yang bersangkutan. Kemudian proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran yang akan ditempuh dan dilaksanakan tidak dapat dilepas dari sifat materi yang akan dibahas dan produk atau tujuan yang harus dicapai. Kemudian tujuan yang akan dicapai. Benjamin S. Blount dalam Kawan-kawan dan Kawan-kawan tahun 1965 dalam bukunya, yaitu mengungkapkan ada 3 aspek perilaku yang menjadi tujuan pendidikan, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian teknik evaluasi meliputi teknik non-tes dan tes. Evaluasi non-tes meliputi penilaian kegiatan tugas dan penampilan, tugas observasi, pengumpulan data, dan bahan harus kita nilai. Evaluasi tes, baik lisan maupun tertulis meliputi bentuk esai dan objektif. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dari pemateri, yaitu dari Risa. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang datang dari Elsyah Kurnia kepada yang akan menjawab. Saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Eca. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sela Agustin Sriwinati dengan NPM 2013053039. Dengan pertanyaan, coba uraikan apa aspek-aspek yang harus diperhatikan dari kebutuhan belajar siswa agar pembelajaran IPS berbasis perspektif global berhasil dilaksanakan. Jadi jawabannya ada yang pertama aspek kurikulum. Nah, dalam kurikulum itu pembelajaran Oke, bisa dilanjutkan ya. Mungkin tadi sinyalnya. Oke, saya lanjutkan ya.
Ya, yang pertama ada kurikulum. Nah, dalam kurikulum itu pembelajaran IPS berbasis perspektif global wajib dibelajarkan di sekolah, mulai dari sekolah tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjutan. Di sekolah dasar sendiri, pembelajaran IPS berbasis perspektif global ini tertuang dalam KD IPS yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Salah satu materi yang berkenaan dengan perspektif global dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar adalah materi globalisasi. Dalam pembelajaran tersebut, siswa diajak untuk memahami globalisasi, dampak positif dan negatif, serta cara menghadapi globalisasi. Ya, oke, sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih Sela Agustin atas jawabannya. Mungkin dari para audien, ada yang ingin menambahkan jawaban dari Mbak Sela, saya persilahkan. Baiklah, saya ulangi kembali. Apakah ada yang ingin menambah jawaban dari Mbak Sela? Saya persilahkan. Oke, karena tidak ada yang menambah jawaban dari Sela terkait pertanyaan Elsha, mari kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yang nantinya akan dijawab juga oleh penjawab materi. Saya persilahkan kepada para penjawab materi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gita Putri Anjeli dengan pertanyaan bagaimana untuk melakukan evaluasi pada proses pembelajaran IPS di SD dalam lingkup perspektif global seperti sekarang ini. Jadi, evaluasi proses pembelajaran IPS dalam lingkup perspektif global dapat dilakukan dengan cara observasi. Pendidik mengamati keseluruhan proses pembelajaran tentang apa yang dilakukan tiap peserta didik dalam pembelajaran dan memberikan penilaian terhadap observasi tersebut. Baik, sekian jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada Saudari Gita. Apakah sudah dapat menjawab pertanyaannya? Baik, sudah dapat dipanggil moderator. Oke, mungkin juga terkendala sinyal. Baiklah, kepada para audien yang lagi-lagi ingin menambahkan jawaban, saya persilahkan. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ingin menambah, maka saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya untuk dijawab. Bagi para pemateri yang akan menjawab, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salwa, yaitu apa yang menjadi sumber dan media pembelajaran utama pada pembelajaran IPS khususnya dalam konteks perspektif global. Pada pembelajaran IPS khususnya dalam konteks perspektif global, sumber dan media pembelajaran utama adalah kehidupan masyarakat yang nyata. Dan dengan perkembangan iptek, multimedia hasil kemajuan teknologi yang meliputi media cetak, yaitu surat kabar, tabloid, majalah, dan media elektronik. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi jawaban dari para pemateri. Kemudian saya beri kesempatan lagi kepada para audien yang ingin menambahkan jawaban dari para pemateri tadi, saya persilahkan. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ingin menjawab, maka dapat saya simpulkan saja bahwasanya evaluasi itu pada hakikatnya adalah suatu proses membuat keputusan yang mengenai suatu nilai dan juga dari suatu objek. Nah, maka dari itu asas-asasnya juga sudah disebutkan tadi apa saja oleh pemateri secara ringkas, salah satunya yaitu kontinuitas. Kemudian penerapannya juga
serta hasilnya itu meliputi evaluasi pembelajaran dari perspektif global, dan itu ada tertulis, kemudian ada keseluruhan, kesimpulan, serta hasil evaluasinya. Baiklah, ke sesi selanjutnya, yaitu ada sesi tambahan dari Ibu dosen. Karena Ibu dosen tidak dapat hadir untuk berpartisipasi dalam Zoom ini, kita lanjutkan saja, yaitu penutup. Untuk menutup Zoom meeting pada siang hari ini, maaf, siang menjelang sore ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat beraktivitas kembali.